Dalam sebulan, Kasiatun dan suaminya mendapat hasil dari memulung sekitar Rp500.000. Jumlah ini tentu sangat kurang untuk menghidupi mereka berenam. Jangankan untuk makan, untuk bayar kontrakan saja tidaklah cukup. Dengan kehidupan yang serba sulit di berbagai aspek, pendidikan dan jaminan kesehatan anak-anak Kasiatun jelas bukan jadi prioritas. Bu Kasiatun, ya. Kan anak-anaknya tadi diajak buat nyari, iya Pak. Diajak juga tadi jualan. Buat jual rongsok, iya Pak, bener. Kenapa kok? Sebenarnya kasihan anak-anak saya diajak nyari, ya pun sebenarnya kasihan. Apalagi kan anak saya yang ini kan punya sakit-sakit dan mulu. Pas sebenarnya kasihan kalau diajak angin-angin malam. Posisinya juga kan anak saya kan kena sakit paru-paru, ibaratnya kan masih berobat jalan. Ya Allah, saya bingung Pak. Makanya kata saya, gimana kita juga nggak mau ngajak anak saya untuk nyari begini, nggak mau. Tapi gimana posisi kita begini, orang nggak punya. Anak-anak saya coba sih buat ibaratnya buat buru-buru buat bayar anak saya buat di rumah sakit gitu ya Pak. Buat makan aja masih kurang. Ibaratnya sekarang makan besok enggak Pak. Sampai anak saya aja sampai nggak sekolah Pak. Saya aturan kan dia sekolah. Sekarang jadi saya ikut sama saya nyari karena dia yang ngebantu saya mulu. Sebenarnya saya juga pengen anak saya dari sekolah, jangan sampai kayak saya kan nggak sekolah. Iya waktu kan ke rumah sakit, gimana Bu melunasinya, bayarnya? Ya itu sampai sekarang saya nggak bisa buat lunasin ya Pak. Masih ada, kalau itu kan kalau nggak salah saya baru ngasih 1 juta, masih ada sisa lagi 9 juta lagi. Saya bingung. Rumah sakit kemarin sempat ngomong kalau ibu nggak bisa bayar. Anak ibu saya tahan sama ibu di rumah sakit. Katanya kalau saya tahan, anak saya tahan saya disalutanin. Percuma aja kalau belum ada uangnya untuk buat biaya ke rumah sakit. Sekilas Kasiatun terlihat tegar, tapi kepedihan hidup baginya seakan tak pernah usai. Lahir dalam kemiskinan, kini ia pun mewariskan nestapa kepada anak-anaknya. Rantai kemiskinan yang sekali lagi sulit untuk diputus. Di usia 28 tahun, Kasiatun hanya bisa berharap ada jalan keluar, agar keempat buah hatinya bernasib lebih baik. Anaknya Aska yang berumur 10 tahun tidak bisa sekolah karena tidak ada biaya. Lalu Zahra, putrinya yang berumur 1 tahun, kondisinya sakit-sakitan akibat terkena paru-paru basah. Masih banyak keluarga lain yang kehidupannya tak kalah miris dari Kasiatun. Mereka hidup di lapak-lapak pemulung, bertahan dalam kemiskinan yang menahun di tengah lingkungan yang jauh dari kata layak, seperti keluarga Uha. Halo Pak, saya Anton. Saya Bapak Uha. Ibu, saya Anton, Bu. Permisi kalau boleh tahu ini sebetulnya lagi ngapain Bapak sama Ibu? Lagi ngupas. Ini ngupas bodongan namanya. Ngupas bodong. Oh, jadi memisahkan plastik sama mereknya ya Pak ya? Iya. Kenapa Pak kok harus dipisahkan? Karena kalau nggak dipisahkan harganya murah sekali. Berapa murahnya kalau boleh tahu bedanya? 1.500 per kilo. 1.500 per kilo itu kalau nggak dipisahin. Kalau dipisahin Pak? 4.500. Ini bisa sehari dapat berapa kilo Pak? Dia berdua sama nenek cuma 30.000. 30.000 satu hari. Inilah Uha yang tinggal bersama istrinya Rusmini dan sang cucu Amira. Setiap hari mereka hidup dari menyortir hasil memulung. Hal ini mereka lakukan agar barang bekas yang dikumpulkan bisa dihargai lebih tinggi oleh pengepul. Sampah-sampah yang sudah didapatkan sama Pak Uha ini emang harus disortir dulu supaya harganya lebih mahal. Karena kalau dijual hanya dengan kondisi yang campur aduk seperti ini, per kilonya hanya 1.500. Tapi kalau dipisah, misalnya seperti botol ini, per kilo bisa mendapatkan 4.500. Maka dari itu bisa menambah nilai dan juga menambah penghasilan dari Pak Uha.
Uha kini berusia 57 tahun. Ia dulunya adalah seorang buruh tani. Namun, Uha kehilangan sawah garapannya yang beralih fungsi jadi perumahan. 3 tahun lalu, Uha meninggalkan kampung halamannya di Karawang. Meninggalkan sawah dan ladang yang sudah tak bisa lagi digarap. Sejak itulah, Uha menggantungkan hidup dengan memulung. Karung dari botol-botol bekas ini kelihatannya banyak besar, tapi sebetulnya ini ringan. Ini cuman kurang lebih 2 kilo, bahkan nggak sampai karena belum sampai dengan atasnya fullnya. Dan Bapak butuh waktu kurang lebih 2 hari untuk mengumpulkan botol plastik ini yang memang nantinya akan dijual. Berbekal informasi dari tetangga yang lebih dulu jadi pemulung di kota, Uha pun mencoba peruntungan di Bekasi. Berpikir mungkin di kota masih ada harapan. Namun kenyataan tak semanis harapan. Uha bersama keluarganya justru tinggal di lapak pemulung yang kumuh. Rusmini, istrinya yang kini berusia 64 tahun, tak tinggal diam. Ia ikut memulung untuk bertahan hidup. Nurun ke sini nggak boleh, nurun ke sini udah habis diambil tukang sampah. Saya sedih. Ke sini ngambil botol diomelin sama tawa ikut preman, jangan diambil, itu lagi dikumpulin. Di usia senja, Rusmini harus memikul karung sampah. Uha juga harus terus memulung tanpa kepastian. Dan Amira, sang cucu yang kini berusia 10 tahun, tak luput hanyut dalam kerasnya kehidupan. Amira, ayo berangkat, Mak. Ya, hati-hati ya, di jalannya ya. Pamit berangkat. Ayo Amira. Ya Pak ya? Ya Pak. Amira sering ikut gini Amira. Setiap jam 1 siang sudah menjadi kebiasaan Uha untuk mulai bergerak mencari barang bekas. Namun yang paling miris, saat Amira pulang sekolah, ia bukan beristirahat atau belajar, melainkan ikut memulung membantu sang kakek. Di usia yang seharusnya dipenuhi tawa dan cita-cita, Amira justru akrab dengan bau sampah dan kerasnya jalanan. Ini buat makan di rumah. Ini kan dari sampah Pak. Ya nggak apa-apa. Ini kan masih bunyi. Nah, Tapi nggak takut sakit perut gitu Pak? enggak, kan perut saya mah namanya orang di sampah udah biasa. Barang bekas yang dipungut biasanya botol plastik dan kardus. Bahkan tak jarang, sisa makanan yang dibuang orang lain ikut mereka pungut untuk dibawa pulang. Bagi sebagian orang itu hanyalah sampah, tapi bagi keluarga ini bisa menjadi penyambung hidup. Mereka bisa makan tanpa harus berhutang. Kan Bapak ke Bekasi dari kampungnya Bapak di Cibuaya. Cibuaya. Kenapa kok memilihnya Bekasi? Mungkin kota lain atau apa, mungkin cari lahan petani lagi itu Pak? Karena teman-teman ada di Bekasi yang hidupnya setara dengan saya, itu susahnya gitu. Di sini semua. Bapak sampai mengajak Amira itu kenapa Pak? Ya karena dia nggak jelas bapaknya hidup atau mati. Cuman ada ibunya doang. Itu harus jadi tanggung jawab saya sebagai kakeknya. Makanya itu baru lahir, saya yang ngurus. Jadi kalau usahanya seperti ini, kedepannya bagaimana? Gitu. Sedangkan kan itu perusahaan kami cuman kayak gini, penghasilan kami cuman rendah begini. Gitu. Jadi dikhawatirkan masa depan Amira gagal gitu. Cuman harapan kami ya semoga masa depannya lebih baik, biar orang tua susah juga menjadi anak yang sukses. Capek nih, makan.
pada makan dulu, makan ya, makan. Nih, wah mantep, pakai kerupuknya luar biasa. Capek, habis kalang keliling ya. Ayo kerupuknya ambil itu. Makan pakai kerupuk ya Pak ya? Iya, mantep. Meski hidup serba sulit, Uha tetap berusaha menjaga kebutuhan perut keluarganya. Menjaga agar mereka tidak sakit meski hanya dengan lauk seadanya. Mira, ini kamu nggak ada rasa takut tinggal di rumah yang dari triplek, terus atas atap juga banyak yang bolong-bolong? Gimana? Takut kalau hujan kan sering bocor, banjir. Kadang-kadang juga ada yang masuk ular. Wah, kok bisa masuk ular di sini, Amira? Ya soalnya ada bolongan di situ. Amira, biasanya ada nggak kepengenan kayak makan yang lain yang enak gitu? Pengen makan ayam. Soalnya aku waktu dulu nggak pernah makan ayam. Pernah minta ke abah sama mama nggak? Pernah, tapi nggak dikasih. Kenapa itu kalau boleh tahu kenapa? Abah sama mama bilang apa nggak dikasih? Nggak ada duit. Nggak ada uangnya ya. Beginilah potret getir rakyat kecil yang hidup dari memulung. Sampah menjadi harapan mereka di tengah sulitnya mencari penghidupan yang lebih layak. Meski hidup sebagai pemulung, Amira tak pernah malu. Terkadang ia ikut memulung bersama kakeknya, terkadang bersama neneknya. Rasa kasihan membuat Amira tak tega melihat kakek dan neneknya yang sudah berusia senja bekerja sendiri. Sambil memulung, ia juga berusaha menjaga mereka. Amira masih ingin keduanya sehat sampai ia mampu meraih cita-citanya. Meski hidup dengan segala keterbatasan, Amira tetap semangat untuk meraih cita-citanya. Amira, ayo cepetan ke sekolah. Kita udah siang, kita ke sekolah. Ya Pak. Ya Amira, sekolahnya yang pinter ya, supaya berprestasinya bagus. Abah seneng kamu jadi anak pinter. Ya semoga aja kedepannya punya beasiswa gitu ya. Ya berangkat ya. Yang bener sekolahnya ya Neng ya. Pak, saya ngantar Amira dulu ya Pak. Iya. Mari ya Pak. Ayo Amira, kita berangkat sekolah. Setiap pagi ia berangkat ke sekolah, membawa harapan agar suatu hari bisa keluar dari lingkaran kemiskinan yang membelit keluarganya. Loh, Amira, ini kamu bawa botol plastik bekas ya? Buat apa ini Amira? Buat ditekerin beras. Buat ditekerin beras? Ini kita sudah mau sampai ya Amira ya? Ya. Wah, ini udah ada yang bawa semuanya. Hai, sudah bawa semuanya? Adik-adik ya? Wah, kalau gitu langsung aja kita masuk ke dalam karena udah mau masuk jam sekolahnya. Yuk, masuk yuk. Ini adalah anak-anak pemulung yang bisa bersekolah gratis. Berkat sebuah yayasan pendidikan swasta, sebagai bentuk kepedulian, pihak sekolah mewajibkan murid-muridnya membawa botol plastik untuk ditukarkan dengan beras. Berapa ini? 1, 2, 3. Jadi di sini memang para murid berkontribusi dengan memberikan botol-botol bekas kurang lebih 25 botol banyaknya ini untuk ditukarkan dengan sembako yang akan diberikan oleh pihak sekolah kami. Sedangkan kalau kita melihat dari pemerintah sendiri, anggarannya itu hingga di tahun 2025 mencapai 600 triliun lebih. Bahkan di tahun 2026 itu rencananya mencapai 700 triliun lebih untuk biaya pendidikan. Bayangkan anak-anak di sini tidak menerima atau tidak menikmati biaya tersebut, bahkan dari sekolah kami pun juga tidak menerima bantuan dari pemerintah sama sekali.
Barter botol dengan sembako hanya bisa dilakukan sekali dalam seminggu. Namun, inilah cara sekolah membantu meringankan beban keluarga pemulung. Sip, Amira. Jadi di sini oleh murid-murid yang ada di sekolah kami ini, mereka setelah memberikan tadi kurang lebih 25 botol, mereka bisa mengambil berhak mendapatkan sembako sebanyak kurang lebih 2 liter beras. Di sini bukan hanya beras, terkadang juga bisa diberikan gula, minyak goreng, atau mungkin sembako-sembako lainnya. Selanjutnya, nah. Murid-murid ini berasal dari keluarga pemulung yang tak memiliki dokumen legal. Akibatnya mereka tidak bisa mendapatkan manfaat dari pemerintah. Seringkali sang anak pun harus ikut memulung, membantu keluarganya bertahan hidup. Ya, seperti inilah kondisi ruang kelas 5 di sekolah kami ini. Memang keadaannya seperti biasanya, tampak seperti normal, dan pelajaran yang mereka dapatkan juga seperti kelas 5 pada umumnya. Namun yang membedakan di sini adalah pencapaian atau target dari kelas dan juga pembelajarannya. Ini sangat berbeda karena ya latar belakang mereka merupakan anak dari seorang pemulung yang tidak mampu untuk mengajarkan anaknya seperti anak-anak pada lainnya. Pihak sekolah percaya, pendidikan bukan hanya soal mengajar pelajaran di kelas, tapi juga menanamkan kesadaran bahwa kehidupan mereka bisa lebih dari sekedar keadaan hari ini. Kalau kekhawatiran lebih ke apa ya, sebenarnya kita berharap partisipasi orang tua. Karena kan yang namanya pendidikan itu nggak bisa hanya satu pihak di sekolah saja. Kita butuh dukungan dari orang tua dan tentunya si anak sendiri. Nah, karena orang tua ini adalah latar belakang dari bisa dikatakan ekonominya menengah ke bawah, secara kebutuhan ekonomi ketika anaknya sudah agak besar sedikit, maka ada tuntutan dari orang tua untuk membantu mereka mencari nafkah. Dan itu beberapa anak ada yang harus berhenti karena memilih untuk bekerja di usia yang masih dini. Sekolah swasta bisa menyalakan harapan dari ruang sederhana, tapi bukankah seharusnya negara yang lebih dulu hadir agar anak-anak pemulung tidak terus bermimpi di tangan keterbatasan? Kalau untuk sifatnya bantuan, mungkin kami sifatnya kemanusiaannya, Mas. Misalkan contoh kesehatan, kami tidak melihat dia tinggal di mana. Terus yang terkait bantuan contoh misalkan ada bantuan sejenis beras, kami serahkan kepada aparat setempat. Di saat pemerintah sibuk dengan wacana makan bergizi gratis, sekolah ini justru sudah melakukannya puluhan tahun yang lalu, kecuali hari Kamis, sebagai cara sekolah mengajarkan orang tua agar peduli pada makan anak-anaknya. Kalau kita melihat anggaran dana MBG itu begitu besar, namun faktanya ini ada di Bekasi, sekolah kami, yang merupakan banyak sekali anak-anak dari para pemulung yang bersekolah di sini. Ini sedang melaksanakan makan siang bersama, yang mana dananya ini dikumpulkan secara mandiri kurang lebih 25 tahun. Makanan ini disajikan dengan memenuhi gizi yang dibutuhkan oleh tubuh dan selalu dalam keadaan hangat. Bukan masakan sisa, bukan pula makanan yang dihangatkan kembali. Amira, mana makanannya? Coba boleh lihat nggak makanannya hari ini apa? Lele. Nah, Amira suka nggak makan lele di sekolah? Suka. Emang kebiasaannya di sini selalu setiap hari makan, Amira? Nah, Amira lebih suka mana? Makan di sekolah atau makan di rumah? Di sekolah. Kenapa, Amira? Enak makanannya. Sekolah sederhana ini bisa memberi makanan bergizi dan hangat setiap hari untuk anak-anak pemulung.
Lalu apa alasan pemerintah yang punya anggaran triliunan tak mampu melakukan hal yang sama? Bisa dikatakan solusi dalam penanganan pengurangan sampah, tapi kan tetap kami ingatkan dalam penanganan tersebut bisa dalam langkah-langkah mengedukasi ya, jangan membuang sampah sembarangan dalam pemilahannya, terutama untuk lintasan kali. Kalau untuk sifatnya bantuan mungkin kami sifatnya kemanusiaannya Mas. Misalkan contoh kesehatan, kami tidak melihat dia tinggal di mana. Terus yang terkait bantuan-bantuan, contoh misalkan ada bantuan sejenis beras, kami serahkan kepada aparat setempat. Bagaimana caranya itu sifatnya kami kembali lagi sifatnya kemanusiaan aja gitu. Terkait BPJS dari kami tinggal koordinasi di mana tempat dia bertinggal. Misalkan contoh di Kerawang, kami tinggal dari pihak berwenang mungkin dari rumah sakit tinggal komunikasikan dengan wilayah setempat. Mungkin di sini melibatkan juga dengan untuk datanya by name by address dinas kependudukan Mas. Kami sifatnya hanya pendampingan gitu. Banyak warga datang ke kota besar dengan harapan hidup lebih baik. Namun tanpa pendidikan dan keterampilan, sebagian besar dari mereka justru terpaksa memulung untuk bertahan hidup. Kehidupan yang serba kekurangan tentu berimbas pada kehidupan anak-anaknya. Terpapar sampah, beresiko terserang penyakit, dan sulit mendapatkan pendidikan yang layak. Padahal anak-anak ini juga generasi bangsa yang layak diperhatikan dan sepantasnya mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Apakah pemerintah akan terus diam atau mencari solusi agar anak-anak ini tidak mewarisi nasib yang sama dengan orang tua mereka?